Dia datang bawa pahala yang banyak. Orang soleh ini jemaah. Orang baik. Mungkin di mata kita orang ini Masya Allah, alim, ahli ibadah. Tapi ternyata lisannya tidak dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah hanya untuk yang beriman. Yang tidak beriman ditutup kupingnya. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Mungkin kita berpikir kalimat takwa adalah kalimat yang sering kita dengarkan. Ya, kita sering mendengarkannya. Tapi tahukah kita bahwa surga itu uiddat lil muttaqin? Untuk siapa itu surga? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah bertakwa atau kita hanya pura-pura bertakwa selama ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, sebagian kita merasa sudah bertakwa, merasa sudah banyak ketaatan dia. Dia memakmurkan masjid, dia mungkin imam, dia mungkin ustadz, mungkin banyak sedekah dia, mungkin rajin dia membaca Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita perlu tahu, ternyata pada hari kiamat kelak, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang banyak ketaatannya, masuk neraka. Kemana ketaatan dia? Kemana sholat dia? Kemana Quran yang dia baca? Kemana puasa sunnah yang dia lakukan? Habis ibadah dia. Gara-gara apa? Ternyata ada perampok amalan dia. Ada pencuri ibadah dia. Yang dia nggak sadar tatkala hidup di dunia. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bagaimana kita menjaga amalan kita. Jangan hanya sibuk beramal, tapi kita tidak menjaga amalan tersebut.
Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa yang disebut orang yang pailit? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Kalau orang yang bangkrut di tengah-tengah kita, kita tahu siapa? Orang yang nggak punya aset, nggak punya cash, la fulus, wala aset, habis semuanya. Itu orang yang bangkrut. Nah, itu di dunia. Walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat. Dia datang membawa pahala solat. Berarti dia solatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ada pahalanya. Bukan riak solatnya dia. Ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Dia bawa pahala puasa. Berarti puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Dia datang dengan pahala zakat. Menunjukkan ibadah dia berpahala. Namun orang ini bangkrut. Gara-gara ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi ukhidha min sayiatihim thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Dia datang bawa pahala yang banyak, jemaah. Orang soleh ini, jemaah. Orang baik. Mungkin di mata kita orang ini Masya Allah alim, ahli ibadah, tapi ternyata lisannya tidak dijaga. Suka memaki orang, menggunjingi orang, menjelek-jelekan orang, dan juga menuduh orang dengan berzina, menfitnah orang. Wa akhadha mala hadha, dia ngambil uangnya fulan, baik itu dengan mencuri atau dengan berhutang yang tidak membayar. Oh, dia juga pernah mungkin mengucurkan darahnya orang, memukul orang. Semuanya orang-orang yang pernah dia zalimi akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Dia menuntut kepada fulan, nih fulan ya Allah, dia punya banyak pahala. Maka Allah ambil pahala solatnya, diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan. Habis pahala solatnya, pahala puasanya diberikan kepada fulan. Ternyata banyak orang-orang yang dia sakiti selama ini. Habis pahala puasanya, pahala sodakohnya. Sampai kalau pahala dia semuanya habis, dan ternyata masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia, maka dosa orang-orang itu dilemparkan kepada orang yang alim ini, orang yang soleh ini. Habis pahalanya, dosanya bertambah. Kemana tempat dia? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selesai neraka tempat dia. Maka ahibati fillah, kita perlu duduk merenungkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan ternyata
Yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan. Mungkin kita mengatakan, alhamdulillah, ana nggak pernah ngambil uangnya orang, ana tidak pernah memukul orang, ana tidak pernah menipu orang. Lisanmu, tulisanmu. Pernah engkau ngomongin orang? Pernah engkau menjelek-jelekan orang? Mungkin orang itu tidak tahu. Mungkin dia tidak sadar. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala allamul ghuyub. Allah tahu dengan semuanya. Maka kita persiapkan. Akan ada persidangan. Yang orang-orang itu akan menuntut kita. Tatkala orang-orang bergerak di padang mahsyar, mereka hendak menuju ke surga. Apa kata Allah? Waqifuhum. Berhentikan mereka. Berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka harus bertanggung jawab dulu. Ahibati fillah. Kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, maka sayang kita sholat Jumat hari ini. Kita tidak sholat sebelum tahiyatul masjid masuk. Mungkin ba'diyah Jum'ah kita sholat. Ternyata sholat kita berikan kepada orang lain. Mana akal kita? Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li walakum walisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah. Ada satu perkara bab muamalat kita sama manusia yang kita lihat di negeri kita menjadi sebuah tradisi dan budaya yang dianggap biasa. Apa? Hutang. Berapa banyak orang yang membayar hutang tapi tidak membayar? Berapa banyak orang yang juga berhutang secara online karena dia berpikir dia dapat uang, dia dapat menggunakannya walaupun di situ ada lintah darat, ada riba, dia tetap melakukannya. Ahibati fillah. Nasihat ana buat diri ana dan antum semua yang hadir di tempat sini. Jangan mati meninggalkan utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Lalu beliau meletakkan tangan di keningnya mengatakan, "Madza anzalallahu minat tasydid?" Madza anzalallahu minat tasydid? Apa nih hukuman yang berat yang Allah turunkan? Apa ini? Para sahabat nggak ada yang berani bertanya. Keesokan harinya ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hukuman berat yang Allah turunkan?" Kata beliau SAW, "Lau anna ar-rajula qatala fi sabilillah, thumma qutila, ثم أحيي ثم قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحيي ثم قاتل في سبيل الله ثم قتل." Kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid diampuni dengan awal tetesan darah dia. Kemudian orang ini dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang kembali. Tewas lagi di jalan Allah. Kemudian dihidupkan kembali. Berjuang kembali. Dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain. Dan dia punya utang. Nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid. 3 kali mati syahid. Punya utang. Nggak diampuni dosanya. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya
Beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Sedangkan kita bermudah-mudahan berhutang. Rumah berhutang, motor berhutang, handphone berhutang, semuanya berhutang. Ahibati fillah. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang, dengan niat dia mau membayarnya, adallah anhu. Allah akan melunasi utang dia. Tapi ada orang yang mengambil uangnya orang, berhutang sama orang, dalam hatinya nggak kepingin dia bayar. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Atlafahullah. Allah akan hancurkan orang ini bersama harta. Maka apabila memang harus berhutang, berhutanglah untuk kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita, dan niatkan untuk membayar dengan harapan Allah yang melunasi hutang-hutang kita. Yang terakhir, ahibati fillah, kita masih banyak melihat jamaah hadir setelah khutbah kedua, hadir setelah khatib naik mimbar. Kenapa jemaah? Apakah begitu sibuknya diri kita sampai panggilan Allah Azza wa Jal, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, tidak kita gubris? Kita lebih mementingkan pekerjaan kita sejumat sekali je. Kenapa kita? Itulah manusia. Kata Allah, bal tu'thirun al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mau dibawa mana ke dunia kita? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ahibati fillah, ada satu surat dalam Al-Quran yang mungkin luput dari bacaan kita. Surat itu namanya surat Al-Jumu'ah. Surat tentang Jumat. Baca surat itu supaya kita tahu dengan aturan kita sebagai hamba Allah ketika hadir Jumatan. Ahibati fillah, hari ini harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma munzil al kitab مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.